Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Ya, agak lengkap kali ini. Oke. Ya, kali ini saya akan membahas atau kita bongkar ya sistem filter saya di kolam pari indukannya sama tank anakan parinya. Sebelumnya di depan saya ada satu paket. Paketnya sih sudah lama. Saya pakai Tokopedia dan pengiriman pakai JNE sekitar 10 harian, 10 sampai 11 hari gitulah pokoknya. Kita sekalian ya, kita unboxing secara singkat. Isinya apa aja? Oke, yang saya datangkan sih yang utama kapas. Kapas memang kebetulan kan kita lagi sekalian bersih-bersih filter. Jadi kita ganti kapas semua. Dan ada batu aerator yang sudah terlalu kotor, dia nggak bisa mengeluarkan udaranya lagi, kita ganti juga. Ada lampu UV sebagian mati, saya di sini juga tetap memakai lampu UV. Jadi nanti waktu kuras tetap ya paling banyak 50%, jangan lebih. Kalau lebih biasanya ikan pada mabok, perubahan airnya cukup drastis, jadi sehingga buat dia gampang stres. Ini akuarium saya, akuarium anakan pari. Ini kalau nggak salah sih 1,80 meter kali 50 kali 50. Nah, saya memakai top filter murah meriah dari kaca. Kenapa murah meriah? Saya cuma memakai kaca 5 mili, kuat ya. Karena kenapa bisa kuat? Kan di filternya banyak chambernya, jadi sekat saya jamin kuat. Hanya 5 mili. Jadi top filternya pun sepanjang akuarium ini. Berarti top filternya 180 kali 25. Tingginya 25, lebarnya 20. Ya. Bisa dilihat di sini saya memakai apa ya? Sistem air buangan, kita lubangin di dalam, kita kasih saringan air begitu supaya mungkin ikan-ikan kecil apa segala nggak kesedot. Nah ini fungsinya kita enak ya, kalau begitu kita kuras kita main tinggal aja, nggak perlu kita tunggu, jadi nggak takut kebanjiran. Ya di sini saya memakai pompa 5.000 liter per jam. Kenapa dia bagus? Tidak tekor, tidak meluber. Intinya yang utama di output pembuangan kita kasih 3 buah lubang. Semakin lubangnya semakin besar, semakin bagus lagi ya. Jadi sempat dia turun dan putarannya ya bagus lagi tuh ya. Lalu di sini saya memakai kapas. Kapasnya kita buat tatakan gitu ya. Tatakan juga dari kaca juga. Ini gantung gitu, usahakan kapas bisa kering begini. Jadi kalau ada yang kapasnya terendam, nah itu agak susah ya, kinerjanya kurang maksimal dan kapasnya juga cepat hancur kalau kapasnya ini terendam.
I'm just enough to make you smile, and you need me to hold you close, and all your fears that you dream of will disappear and flutter on. Oke, di sini saya melanjut filter kolam pari saya. Jadi di sini saya punya dua top filter kiri kanan dan di belakang. Yang top filter yang kiri kanan air masuk, saya taruh saringan ikannya, penangkap ikan itu seperti ini. Jadi dia kotoran, sisa-sisa makanan dia masuk dulu di saringan ikan ini, baru dia masuk ke kapas. Biar lebih detail saya akan coba bongkar ya. Oke, ini kan dari bawaan kolamnya, mereka yang buat top filternya banyak saya rubah. Saya rubah di sini. Pompa seharusnya dari sini. Dari sini dia mengalir, lalu turun ke bawah sini. Ya, seharusnya pompa dari ujung mengalir seperti biasa turun ke bawah, tapi saya enggak. Saya taruh pompanya di sini. Jadi dia mengalir menyamping kiri kanan. Di bawah kapas saya taruh media biologi. Ada kapas-kapas, ada kapas kasar, dakron begitu. Bawah kapas ada media biologi. Ya. Dan di sini kelihatan samping ada bolongan. Khusus saya lubangin lagi supaya sewaktu-waktu kalau kapasnya kotor dia akan meluber. Nah, fungsinya supaya dia tidak banjir keluar. Dia bisa kembali lagi ke kolam main tank. Di sini juga saya kasih media biologi. Kalau kelihatan di sini saya kasih lubang juga dua buah. Ini saya kasih naikkan pipa lagi supaya airnya bisa lebih tinggi dan bisa masuk media. Tadinya kan dia nggak ada lubang, lubangnya cuma satu dan nggak ada pipa. Nah, kalau saya kasih pipa begini, airnya akan naik, ada level. Jadi kita bisa taruh lagi media. Dan di sini lubang terakhir juga ada dua juga supaya ya pompa bisa lebih besar. Sini kiri kanan pompa saya memakai 8.000 liter per jam kiri kanan. Beda sama yang filter belakang, saya memakai 12.000 liter per jam. Ya. Ya. Ini saya memakai 12.000 liter per jam. Jadi kiri kanan 8.000 liter per jam. Yang belakang ini 12.000 liter per jam. Bayangkan. Ya, kelihatan ya. Di sini ada dua top filter saya yang kiri kanan dan di belakang ada lagi. Saya akan jelaskan ke belakang. Nah, ini top filter saya. Ini sih dari filter dari sun filter saya yang akuarium 2 meter 20 kali 80 kali 70. Karena saya dulu upgrade, terus filternya mubazir dan saya bawa ke sini pakai di kolam indukan pari saya. Ini saya sedikit berubah. Di sini beberapa chamber semua isinya media biologi. Di atas saya buatkan lagi otak seperti ini. Ini khusus kapas. Ada kapas, ada dakron. Jadi kapas kering yang gantung
Ini ada pipa dari bawah dia naik ke atas. Saya buatkan lubang-lubang, pipa lubang-lubang seperti ini. Nah, turun dia ke bawah seperti ini. Nah, sama seperti biasa yang lain, semua filter saya di bawahnya ada tatakan untuk media ya. Jadi air mengalir dengan lancar. Jadi saya sih pakai tatakan filternya pakai kaca juga. Setiap chamber saya kasih lagi oksigen aerator ya. Jadi bakteri itu perlu juga oksigen. Jadi kita mesti taruh oksigen. Ada oksigen. Setiap chambernya dia pasti ada oksigen. Lari ke sini. Ini chamber terakhir. Buang, saya ada beberapa UV, saya tetap taruh UV. Turun dia ke bawah, jadi air mancur. Air terjun ya, bukan mancur begini. Ini air terjun, kita rubah, kita lubangin supaya dia bisa turun, jadi air terjun. Ini filter saya yang dari Sun Filter ya, yang tank saya 2 meteran itu. Kita upgrade seperti ini jadinya ya. Beda daripada yang lain. Saya jamin baru kali ini kayaknya. Sombong amat. Ya, di sini saya tetap memakai skimmer. Ini skimmer langsung dari pompa yang ke atas yang naik ke filter belakang. Skimmer yang saya pernah jelaskan, skimmer berfungsi kalau dia ada makanan berminyak apa segala atau kotoran-kotoran ada di permukaan air, dia langsung sedot dan filter yang bekerja, filter mekanik kapas ya. Kita lanjut ke sini. Jadi sama seperti tank kolam pari saya yang kecil, akuarium. Di sini ada pipa buangan ya. Jadi kita tinggal pakai ada stop run. Kita buka. Sama ya, berfungsi juga kalau kita kuras, tidak takut kebanjiran ya. Atau kalau teman-teman mau pakai sistem air masuk atau apa namanya, auto drip ya, enak ya, nggak takut kebanjiran ya, kurang lebih seperti itu. Ini pipanya semua. Ya, itu tadi tentang saya membersihkan filter ya. Sebenarnya membersihkan filter ini ada sebagian orang atau pakem ilmunya tidak boleh membersihkan filter. Jadi sama sekali tidak boleh membersihkan filter. Tapi saya beda, saya mesti membersihkan. Itu pun juga nggak rutinitas, mungkin sekitar 6 bulan sekali. Lama loh pokoknya. Pokoknya kalau kita lihat filter kita sudah kayak kinerjanya kurang dan filter media biologinya ini sudah sangat kotor, baru kita coba bersihkan. Dan biasanya yang baik, yang bagus, membersihkannya bertahap. Jadi misalkan chamber pertama hari ini, chamber kedua nanti mungkin 2 minggu atau sebulan kemudian baru dibersihkan. Nggak menyeluruh gitu ya, nggak bertahap. Tapi kalau saya sih karena waktu apa segala, saya coba langsung sekaligus saja. Dan yang bagus, media filter biologi dibersihkan dengan air main tanknya. Itu tentang membersihkan filter. Oke, di kolam indukan pari saya memakai biologi kristal bio. Hampir full ya, banyak. Mungkin sekitar berapa puluh kilo, sampai 30-40 kilo mungkin ya, saya lupa. Sekitar 2 dos lah pokoknya. Di sini saya memakai Power Cup. Nah, ini media filter cukup mahal. Bahkan beberapa orang bilang media filter premium. Kenapa saya memakai yang mahal? Nah, kita mesti lihat dari dulu sumber air yang kita pakai. Kan di sini saya memakai sumur bor.
sumber air yang saya pakai pH-nya tinggi, 9. Kenapa saya tidak memakai media filter yang biasa kita sebut mungkin karang jahe? Karang jahe bagus ya, bagus sekali, tapi dia ada ya saya bilang efek samping. Dia akan menaikkan pH. Di sini masalahnya, saya kan di sini memakai sumber air dari sumur bor. Nah, sumber air saya pH-nya sudah tinggi, 8 sampai 9. Nah, saya tidak mungkin memakai lagi karang jahe. Karang jahe dia akan lagi menaikkan lagi pH-nya. Itu tentang media filter saya ya, biologi. Nanti saya akan menjelaskan tentang pH, tentang amoniak, gimana cara ngetes kadar amoniak. Ya, itu tadi dia tentang saya cara membersihkan filter saya, filter biologi maupun filter mekanik saya. Semoga bisa bermanfaat. Tapi jika teman-teman ngerasa kurang bagus, kurang berkenan, saya rasa tidak perlu diikutin, tidak perlu ditiru. Di sini saya hanya mencoba berbagi pengalaman saya, sharing gitu ya. Ya, saya rasa mungkin itu aja dari saya. Saya dari Borneo Exotic Pet. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru melihat di channel saya ini bisa ikut bergabung dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya untuk notifikasinya biar tahu ada update-update dari saya ya. Oke, jangan lupa di like videonya, di komen jika ingin bertanya dan di share semua grup. Matur suwun, matur nuhun, klangkong, suksma. Thank you. To get better through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me.